Oke, balik lagi sama gua Felix. Hari ini kita berada di edisi Numpang Hidup, series Numpang Hidup. Apa itu Numpang Hidup? Jadi, gua akan cerita tentang kisah-kisah numpang hidup dalam sepak bola. Numpang Hidup series pertama ini gua akan bercerita tentang tim-tim sekota yang satu stadionnya dipakai bareng-bareng. Kita lihat tuh apa aja stadion-stadionnya. Check it out. Yang pertama, ada Giuseppe Meazza San Siro. Ini udah tahu kan pasti semua, ini adalah markas dari AC Milan dan Inter Milan. Salah satu stadion terbaik di Italia dan di seluruh dunia. Dibangun pada tahun 1925, tapi pertama dipakai oleh AC Milan, kemudian Inter Milan juga ikut menggunakannya setelah melewati sekitar 9 tahun sejak berdirinya Milan. Dan anehnya adalah saat Inter Milan bermain, mereka pakai nama Giuseppe Meazza untuk menghormati legenda mereka. Tapi Milan lebih memilih San Siro karena stadion itu dibangun di distrik San Siro. Dan kalau lu lihat unik ya stadion ini. Jadi di stadion ini tuh kalau misalkan kita nonton, biasanya kalau derbynya deh, itu kalau Inter yang jadi tuan rumah, biasanya semua sponsor adboardnya itu berbau Inter. Tapi sebenarnya kalau Milan yang jadi tuan rumah, semua sponsornya berbau Milan, tidak bisa berbagi. Gue nggak tahu kenapa alasannya itu, padahal mereka satu kandang. Itu salah satu fakta uniknya. Lalu kemudian stadion berikutnya adalah Olimpico. Ya, Olimpico ini adalah markasnya, masih di Italia, markasnya Lazio dan Roma. Ini juga stadion yang dipakai bersama oleh AS Roma dan Lazio. Bisa dibilang rivalitas mereka besar dan mereka dijuluki sebagai derby della capitale atau derby ibu kota. Coba kita lihat nih, kapasitasnya 72.000 penonton. Mereka sudah berbagi stadion sejak 1953, dan stadion ini dibangun dengan tujuan untuk Olimpiade pertama di Italia. Lalu kita kemudian akan menuju ke stadion Atanasio Girardot. Ini Atanasio Girardot Sport Complex di Medellin, Kolombia. Berkapasitas 40.043 penonton dan menjadi markas bersama bagi Atletico Nacional dan Independiente Medellin. Dan nama Atanasio Girardot itu diambil dari nama pemimpin revolusi Kolombia bernama sama yang bertarung bersama Simon Bolivar. Lalu kemudian ada, nah ini dia kemarin yang gue bahas nih, stadion yang bikin orang sesak nafas, yaitu Estadio Hernando Siles. Selain untuk timnas Bolivia main, ini digunakan bukan hanya 2 malah, tapi 3. Ada klub Bolivar dan La Paz, klub terkenalnya di sini. Selain itu ada juga Universitario de La Paz, Chaco Petrolero, dan Mariscal Brown. Dan pernah digunakan untuk konser musiknya Bon Jovi dan Guns N' Roses. Nah ini dia kiblat kuil sepak bola di dunia yang kemarin juga jadi arena final Copa Libertadores antara Palmeiras dan Santos, yaitu Estadio Jornalista de Mario Filho. Tahu gak itu apa? Maracana. Ya, berkapasitas 78.838 penonton, dibangun 16 Juni 1950 untuk Piala Dunia 1950. Sudah 3 kali direnovasi di tahun 2000, 2006, 2013. Ini adalah markas bersamanya Flamengo dan Fluminense, 2 klub di Rio de Janeiro, dan ini juga pernah jadi arena saksi hancurnya Argentina di final Piala Dunia 2014, era kejayaan terbaik Jerman saat itu. Nah kita ke Swiss. Di Swiss ada Letzigrund Stadion. Stadion ini pernah dipakai untuk Euro 2008, berkapasitas 26.104 penonton, dan
bisa mentok sih, bisa naik lagi sampai 50.000 penonton kalau bisa dipakai di konser musik. Ini adalah markas bersama Grasshopper Club Zurich dan FC Zurich Frauen. Nah, sekarang kita kembali ke Italia. Ada Luigi Ferraris. Ini adalah markas untuk dua tim asal kota Genoa, kota Genova, yaitu Genoa dan Sampdoria. Namanya Derby della Lanterna. Dan kalau mau berkapasitas 36.600, konsep stadion ini hampir sama kayak model-model di Inggris, dibangun pada 1911. Kalau kita cerita sedikit ya sejarahnya Derby della Lanterna, Genoa itu salah satu klub tertua di Serie A selain Juventus, ya, klub tertua di Italia. Nah, di kota Genova itu Sampier Derense dan juga Andrea Doria bersatu membentuk Sampdoria. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa menghentikan rival dominasi dari Genoa sebagai klub tertua. Saat itu di era awal berdirinya, Genoa adalah klub yang paling berprestasi. Lalu kita melihat lagi, masih di Italia, yang sama ada Stadion Marc Antonio Bentegodi. Ini adalah Derby della Scala antara Hellas Verona dan Chievo Verona, ya. Ini kandang bersama dari Hellas dan Chievo. Kapasitasnya 39.211 kursi. Dan suksesnya Hellas Verona pernah menjuarai Scudetto 1984-85, tapi Chievo belum pernah. Sebenarnya stadion ini juga dipakai satu klub lagi, yaitu Virtus Verona yang bermain di Serie D. Ya, yang bermain di Serie D. Dan ini adalah stadion yang cukup gak ramah juga sih. Kenapa gak ramah? Gue bilang supporter Verona, mau itu Hellas dan Chievo, itu sangat terkenal rasis terhadap tim-tim lawan yang datang. Jadi kota Verona itu sangat terkenal rasis terhadap orang-orang di luar wilayah itu. Kita menuju ke Jan Breydel Stadium di Belgia. Ini milik Cercle Brugge dan Klub Brugge. Ya, ini stadion serbaguna di distrik Sint Andries di Brugge, dan rumah juga bagi klub asal kota Brugge, yaitu Klub Brugge dan Cercle Brugge. Tapi Klub Brugge itu klub tersukses setelah Anderlecht, ya, dan ya klub yang bisa nahan imbang Lazio dan Real Madrid dalam 2 musim terakhir. Mereka sudah bermain bersama di Jupiler League sejak musim 2013 hingga 2015. Sekarang Cercle Brugge bermain di divisi keduanya Liga Belgia. Stadionnya berkapasitas 29.042 penonton. Nah, kita akan menuju ke stadion berikutnya. Ada Azadi, ya, bukan Azardi, Azadi. Ini markas untuk Esteghlal dan Persepolis, dan juga untuk markas timnas Iran. Di lokasinya di ibu kota Iran, yaitu di Teheran. Ini dibangun pada sekitaran tahun 1970 sampai 1971. Kapasitasnya 78.116 penonton. Dan juga gua kasih tambahan info ya. Selain ini ada juga di Rumania ada Arena Națională, itu markas dari Steaua Bukarest dan Dinamo Bukarest, ya. Lalu di Reggiana, di wilayah Modena tepat, ada Sassuolo dan Reggiana. Markasnya itu Mapei Stadium. Itu tambahan dari gua. Dan gua rasa itu cukup deh untuk ngebahas tentang stadion. Numpang kisah